Selamat datang di channel Movie Freak. Seperti biasa, gue bakalan ceritain alur film lagi. Dan kali ini film yang kita bakalan tonton adalah film Next, yang dirilis tahun 2007 dengan rating yang lumayan tinggi, yaitu 6,2 di IMDb. Dan tokoh utamanya kali ini diperankan oleh Nicolas Cage sebagai Chris Johnson, dan dia berprofesi sebagai pesulap di Las Vegas. Tapi Chris ini memiliki kemampuan yang lebih ODGJ lah pokoknya. Ya, tak usah kebanyakan bacot-bacot ria lagi, kita langsung tonton filmnya. Di awal scene kita langsung melihat pemandangan kota Las Vegas dan tampak aktor utama kita yang bernama Chris. Dia adalah pesulap yang cukup terkenal dengan nama panggungnya adalah Frank Cadillac. Frank Cadillac! Here's the world peace. Di sini dia memperlihatkan kemampuannya sebagai seorang pesulap, dan di antara para penonton ada dua orang yang terlihat tertarik dengan kemampuan si Chris. Ternyata yang membuat mereka tertarik adalah bukan kemampuannya sebagai pesulap, tetapi kemampuannya untuk bisa melihat masa depan. Wow, ODGJ banget kan? What if I told you that pretty necklace you're wearing has a broken catch? One now. Walau Chris hanya bisa melihat masa depannya sendiri, dan itu pun hanya 2 menit ke depan saja, saat Chris bermain blackjack, para penjaga kasino yang mengawasi permainan pun mencurigai Chris bertindak curang mengingat dia adalah seorang pesulap. Wait a minute. Yeah, it's Frank Cadillac. Is he pulling tricks on us? Is that legal? Saat diawasi melalui CCTV, mendadak Chris malah menatap ke arah kamera dan seolah-olah dia tahu bahwa sedang diawasi saat itu juga. Dan para penjaga pun langsung berniat untuk menangkap Chris. Place your bets, please. Karena Chris sudah tahu apa yang akan terjadi, si Chris langsung pergi dari meja permainan. Saat Chris ingin merubah masa depan yang dia lihat, otomatis masa depannya pun berubah lagi. Saat di penukaran chip, Chris mendadak mendapatkan penglihatan ada seseorang yang ingin merampok dengan pistol di penukaran chip. Dalam penglihatannya, perampok tersebut menembak seorang petugas dan security. Tak ingin ada korban, Chris pun langsung menyerang perampok tersebut sebelum dia melakukan aksinya. Drop the gun! It's his gun! He was gonna shoot 2 people! Saat berhasil menghentikan aksi dari perampok, si Chris yang mengamankan senjata perampok malah dituduh karena membuat onar. Secara spontan, Chris pun langsung lari dari tempat kejadian. Blackjack tables. Sullivan link up with Rayball. Dengan kemampuannya, si Chris berhasil menghindari semua petugas, bahkan melewati para penjaga yang berdiri tepat di sampingnya. There he is, behind you. Your left. Turn around. Saat berhasil keluar dari kasino, si Chris membawa mobil orang lain yang menyebabkan dia malah dikejar oleh beberapa polisi. Beralih ke penonton yang mengawasi Chris, ternyata dia adalah seorang anggota FBI yang bernama Kelly. Dan dia sedang mencari teroris yang berhasil mencuri sebuah bom yang sampai saat ini belum juga tertangkap. I need actionable intelligence, not paranormals and... Kelly berharap dengan kemampuan Chris, dia bisa membantunya dalam pencarian teroris tersebut. Saat lolos dari kejaran para polisi, Kelly berhasil menemukan tempat persembunyiannya dan dia langsung mengatakan bahwa dia sangat memerlukan kemampuan Chris. A stolen nuclear munition is being smuggled into the United States, or may in fact already be here. Dengan cara, Chris harus melihat masa depan dan memberitahu lokasi terjadinya pengeboman. I think you've got the wrong guy. It's Magic Act. Chris yang berusaha untuk menghindarinya pun tak bisa berkelit, dan Kelly berjanji untuk menghapus semua catatan kejahatan yang pernah dia lakukan. Tetapi Chris enggan membantunya karena dia memiliki pengalaman buruk dan saat itu juga dia dikepung oleh agen FBI. You're right, I gotta go. Ternyata yang kita lihat tadi adalah kilasan masa depan, dan karena Chris sudah tahu tujuan Kelly, dia pun langsung pergi saat itu juga. He's gone, right?
I missed him by seconds, didn't I? Pagi harinya, Chris pergi ke sebuah kafe. Bukan tanpa alasan dia pergi ke sana. Chris sering berkunjung ke kafe yang sama dan di waktu yang sama saat dia bertemu seorang wanita yang dia tak kenal bernama Liz. Entah kenapa kemampuan Chris tidak bekerja saat sebelum kedatangannya. Dan kemampuannya kembali pulih saat Liz sudah tiba. Karena itu, Chris pun menjadi sangat tertarik pada wanita ini. Saat Liz duduk, Chris memakai kemampuannya untuk berkenalan dengan Liz. Sayangnya, dengan berbagai macam cara dia coba berakhir gagal. Do you mind if I join you? Actually, I do. Excuse me, do you have a light? I don't smoke. Lalu datang seorang pria, dia pun langsung menghampiri Liz, dan pria tersebut terlihat mengajak Liz untuk balikan. Tetapi pria tersebut bertindak dengan cara yang agak kasar. Di saat itulah Chris datang dan dengan pedenya dia mengatakan, "Aku adalah masa depannya." Anjir. Who the hell are you? I'm her future. Keren. Really? Karena kesal, pria tersebut pun ingin menghajar Chris, tapi berkat kemampuannya, semua pukulan bisa dengan mudah dihindarinya. Walau berhasil tampil keren, ternyata itu tidak berdampak baik untuk Liz. I think it's only fair that you pay for the ladies' breakfast. You know what? You two work things out. Dan mendadak adegan terulang lagi dan kali ini si Chris membiarkan mantan Liz untuk memukulnya. I'm her future. Really? Incoming. Berkat itulah Chris akhirnya bisa berkenalan dengan Liz. Sambil ngobrol dengan alasan mobilnya dicuri, si Chris mencari kesempatan untuk bisa lebih lama bersama Liz. No. It's fine. It's fine. I mean, you're not a psycho. Because the first psycho vibe I get, you're out of the car. Yes, ma'am. Okay. Dan alhasil dia pun mau memberi tumpangan pada Chris. Lalu mereka sampai di sebuah pedesaan di Grand Canyon dan ternyata Liz merupakan seorang pengajar sukarela untuk anak-anak desa tersebut. Di sini Chris memperlihatkan kemampuan sulapnya di depan para muridnya sehingga dia mendapatkan perhatian dari Liz. Hey, Jake, you want to see some magic? Lalu scene berpindah di tempat latihan tembak para polisi dan kita sempat diperlihatkan kemampuan Kelly dalam hal menembak. Nice. A little close, though. Lalu anak buah Kelly mengabarkan sebuah info yang mana dia sudah menemukan posisi Chris. Malam harinya, Chris dan Liz yang masih di perjalanan ternyata mendapatkan sedikit hambatan karena jalan yang mereka lalui sedang diperbaiki dan hanya bisa dilewati besok pagi. There'll be a motel there called... Cliffhanger, thanks. Tak ada jalan lain, mereka pun terpaksa mencari penginapan. Karena hanya mendapatkan satu ruangan, Chris pun terpaksa tidur di mobil. Chris, one little problem. Oh, no, I'm gonna sleep in the car. Lalu, adegan berpindah ke markas FBI, dan ternyata mereka mendapatkan pergerakan teroris yang mulai bergerak ke Los Angeles. Karena situasi berubah menjadi darurat, FBI yang kehabisan cara untuk melacak teroris tersebut, mau tak mau mereka mengharapkan kemampuan Chris dan Kelly pun memerintahkan apapun caranya harus bisa mendapatkan Chris. Any and all resources to obtain Chris Johnson. We know where he is. Let my team pick him up. Saat pagi hari, Liz yang baru selesai mandi membuat si Chris menjadi kelepek-kelepek. Ya, namanya juga baru mandi ya, harum gitu. What? Dengan sedikit rayuan ala pesulap, akhirnya Chris pun mendapatkan... That's you. You're beautiful. Oh, that was incredible. What was? This. Ya. Maybe there is such a thing as destiny. Saat semua sudah selesai, dari kejauhan para FBI sudah mengepung penginapan Chris. Dan nampak Liz yang sedang keluar dari penginapan. Karena Kelly tahu batasan kemampuan Chris yang hanya bisa melihat 2 menit ke depan, Kelly pun menunggu untuk bisa menemui Liz. Ternyata selain FBI, ada tim mata-mata dari teroris yang memantau pergerakan mereka. Dan para teroris ini mengetahui tujuan dari FBI. Agent Paris? What is this about?
I'm gonna need a few minutes of your time. Saat Kelly bertemu dengan Liz, dia pun memperlihatkan rekaman CCTV saat kejadian di kasino dan mengatakan bahwa Chris adalah seorang psikopat yang berbahaya. Dan mereka pun memberikan obat bius pada Liz untuk bisa ditaruh pada minumannya. Walau sangat shock, Liz tetap menyanggupinya. Dan sesampainya di kamar, Liz pun menyuruh Chris untuk mandi dan dia pun menyiapkan sarapan yang nantinya akan diberi obat bius. Sesaat Chris akan meminum, karena Liz percaya pada Chris, dia pun menghentikannya dan mengatakan bahwa minumannya sudah dicampuri obat bius. Don't drink that. It's drugged. Lalu Chris pun akhirnya memberitahu Liz apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan dia juga memperlihatkan kemampuannya saat itu juga. Or a stack of chocolate chip pancakes for the kids. Fluffy cranberry or a stack of chocolate chip pancakes for the kids in it. You can't get lost in the woods if you never go into the woods. You can't get lost in the woods if you never go into the woods. Si Chris pun mengatakan FBI hanya menginginkan kemampuannya dan ternyata kemampuan Chris bukannya tidak bekerja pada Liz, tetapi hanya kepada Liz dia mampu melihat masa depan lebih dari 2 menit. Dan alasan Chris tak mau membantu karena dia tahu bahwa walaupun bisa melihat masa depan 2 menit itu tidak berguna apa-apa. I can only give him a 2-minute head start, and that's if my life is personally involved. Lalu Chris pun merencanakan untuk berpisah sementara dengan Liz. Sesaat sebelum pergi, Chris memberikan catatan dan sejumlah uang kepada Liz. Dan saat Chris keluar, si Chris langsung lari dengan cepat pergi ke arah lembah. Dari kejauhan ternyata ada sebuah sniper yang menargetkan ke Chris, tetapi ya, si Chris pun mampu menghindari serangan sniper tersebut. Sesuai catatan dari Chris, Liz menjatuhkan mobilnya ke arah lembah dan itu cukup berhasil mengganggu para pengejar Chris. Sesampainya di ujung jalan, ternyata Kelly sudah menunggu kedatangan Chris. Tetapi efek dari perbuatan Liz membuat gelondongan kayu langsung menuju ke arah Kelly. Dan Kelly mengatakan, You're gonna let me die? Karena terjadi di luar penglihatan, Chris pun terpaksa menyelamatkannya dan Chris pun akhirnya tertangkap. No good deed goes unpunished, does it? Lalu kelompok teroris yang gagal membunuh Chris pun beralih langsung untuk menculik Liz. Saat Chris dibawa ke markas FBI, Chris pun dipaksa untuk melihat TV dengan harapan dia mampu melihat pemberitaan di masa depan tentang lokasi pemboman. Saat Chris melihat masa depan dengan sangat jelas, Chris melihat Liz yang diikat di kursi roda dan tak lama kemudian With black suits on and such. There's been an explosion. The victim has been identified as Elizabeth Cooper. Karena tak sanggup, Chris pun meminta Kelly untuk melepaskannya dan berjanji akan melakukannya. Tak disangka saat Chris diamankan ke ruangan lain, dia pun berhasil kabur. Dan terpaksa seluruh FBI mengejarnya. South on Fifth Street. Ternyata yang menjadi tujuan Chris adalah mendatangi lokasi yang dia lihat di masa depan dan mengatakan pada Kelly bahwa dia berhasil melihat 2 jam ke depan saat Liz akan mati. It hasn't happened yet, and I know who has her. Lalu Chris pun setuju untuk bekerja sama untuk menangkap teroris tersebut. Saat Chris mencoba melihat lebih dekat lagi, dia berhasil mendapatkan nomor plat para teroris. California plate number. California tag 50 Kilo Foxtrot. Lalu lokasi dari mobil tersebut pun berhasil dilacak dan mereka pun langsung menyerbu ke lokasi tersebut. Go! Let's go! Go! Back up! Sesampainya mereka di sana, baku tembak pun tak bisa dihindari. Dengan komando dari Chris, mereka berhasil memojokkan para teroris. Aim for the doorway, 8 inches above the guardrail. Lalu beberapa teroris yang menawan Liz pun lari ke dalam sebuah kapal. Di sini kita akan diperlihatkan kemampuan maksimal Chris yang bisa melihat masa depan dari segala arah
sehingga bisa menghindari bahaya seperti apapun. Bahkan dia berhasil menghindari tembakan beruntun. Anjay, kayak film Matrix tapi ya lebih kayak manusiawi aja gitu. You're gonna be okay, Liz. Back off! You have one way out of this. That wasn't it. Saat Liz sudah selamat, ternyata bom nuklir yang disimpan teroris tak ada di lokasi. Dan saat Chris mengeceknya, Chris mengatakan bahwa dia salah perhitungan. Dan dalam waktu singkat, bomnya pun meledak. What? I made a mistake. Dan ya, ternyata yang kita lihat dari tadi adalah kilasan 1 hari ke depan. Dan kita kembali di adegan saat Chris masih di penginapan. Karena dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi, Chris pun langsung menelpon Kelly dan dia setuju untuk membantunya dengan syarat tak melibatkan Liz. Are you coming back? Yeah. Dan film pun tamat. Ternyata emang dari sosok Liz inilah yang mempengaruhi kekuatan Chris dari yang cuma 2 menit bisa jadi 1 hari penuh, dia bisa melihat kilasan masa depan. Ya ini sih sesuai dengan quote yang sering gue dengar, yaitu di balik pria sukses ada perempuan hebat di baliknya. Nyambung nggak ya tuh? Tapi hampir semua film Nicolas Cage yang gue tonton sih emang seru-seru semua sih, kayak Ghost Rider, Knowing, dan kalau sempet nanti kita bikin alur filmnya juga. Oke, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.